Buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Badia. Pada Mbak Badia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wa nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul aswi war raihan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahu adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah acara inti yang akan dibawakan oleh Bapak Asmiti. Kepada Bapak Asmiti saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rekan-rekan semua remaja masjid yang dirahmati Allah, tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, kemudian juga memberikan petunjuk kepada kita. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk, maka dia tidak akan pernah sesat. Sebaliknya orang yang sudah disesatkan itu dilalah orang lagi tutup usaha apapun ambendino rumah ke Quran, dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Nah, tapi kalau orang yang dilalai pas memang dijatah mendapatkan petunjuk, krungu wong azan, kemudian dia masuk Islam. Nah, ini apa yudlil ala hadiyalah. Orang yang disesatkan maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Fama yudlilhu fala hadiyalah. Yang diberi petunjuk orang bakal sesat, sing kayak apa? Yang mau disesatkan itu bagaimanapun ikhtiarnya tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Maka kita bersyukur ketika diringankan ya, diringankan tuh bisa berkumpul di tempat ini, bisa beribadah. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran. Semoga kelak kita
itu termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Nah, teristimewa lagi memang remaja. Remaja itu digambarkan oleh Rasulullah bahwa ada sekelompok remaja itu yang dia itu kelak di akhirat akan mendapatkan naungan iup-iup di saat tidak ada yang iup-iup selain iup-iup dari Allah Subhanahu wa taala. Nek suki bayangane nek ning akhirate kira-kira padang jinglang ini apa peteng? Kira-kira padang apa peteng? Pripun Mas Dika? Mas Dika ta? Mas Dika. Kuning. Kira-kira seneng akhirat lebar ditangekake saka kubur ki dhewe kondisinya itu padang apa peteng? Belum tahu mriko kula kok. Tetapi berdasarkan banyak banyak dalil itu ternyata kegelapan. Tetapi panasnya panas. Kok sakit? Sekarang di dunia saja kan ada di IPA itu ada bintang ya. Bintang itu kan warnanya hitam. Kalau matahari itu bintang dengan warna yang kekuningan kan, tapi kan warnanya beda-beda. Menurut panas, peteng nih panas. Iya pernah yup-yupan. Nah kalau kita biasanya wah, nek panas sih berarti padang. Jadi kegelapan di akhirat. Nah, salah satu kelompok yang mendapatkan naungan ketika tidak ada iup-iup, orang sing oh ya wis panas, orang yang dodol aqua, apa meneh es degan. Nah, itu nanti akan ada kelompok yang memang dia mendapatkan iup-iup. Iup-iup kalau orang ngerti ya. Silir-silir gitu. Kecuali orang yang itu. Di antaranya adalah remaja atau pemuda yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Artinya yang pertama, hatinya itu berpikir kapan sholat. Sholatnya dipikir. Orang mungkin yang mikir masjid, kecuali yang tukang batu ya mikir masjid. Dia proyek masjid ini ngono ya. Tukang gawe mustoko ya, mikirnya masjid itu bisa saja. Yang dipikir men payu mustoko ini. Tetapi maksudnya adalah orang hatinya itu memang senantiasa terpaut dengan sholat. Nah, arep niknik aku memang hidup iki ning kono ya kira-kira yo. Boleh luhur ki ya ning kono. Lagi hatinya itu senantiasa terpaut dengan masjid. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, dari tema yang sebenarnya terpampang di baliho itu, jadi tentang sebenarnya ingin menyampaikan tentang bagaimana kebangkitan sebuah bangsa. Bahasa Inggrisnya mau rise of nation, rise di mana sego ya. Kebangkitan bagaimana timbul tenggelamnya sebuah bangsa yang dicontohkan. Kalau di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana Bani Israel ya. Sebenarnya itu yang mau sampaikan. Tapi nanti saatnya enggak ini ingin lebih cepet ya lebih HP gitu kan. Lebih ikhlas. Jadi dulu dongeng ini pernah saya ceritakan sama Mas Niko dulu sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang lalu ya, bareng Mas Ustadz Supron, Ustadz Supron. Nah, ketika Bani Israel zaman dahulu itu balelo diatur karo Nabi Musa angel, dijai berjuang itu angel. Kemudian Allah menghukum dengan ditelantarkan. Nah, coba bayangkan ketika Nabi Musa itu mengajak, ayo saiki dhewe mlebu ning kota Baitul Maqdis. Perang, engko lak musuhe kalah.
Dewi mesti menang. Nah, jawab Nabi yang jawab Bani Israel itu. Pengikut Nabi Musa sing rada keset-keset itu menjawabnya, nah kono jenengan mawon mriko kula tak teng mriki jagong-jagong. Mangke nek menang kabari kula tak mlebu. Nek nyebeli kan dari berjuang malah. Nah, akhirnya Allah menghukum Bani Israel ini muter-muter di padang Tih. Padang gurun Tih. Angger bengi niki mlaku, sore mlaku gitu. Nah, sampai pagi dia tuh masih sampai di tempat tadi. Maka teke wingi sore iki ngene. Saiki dhewe wis tekan kene meneh. Maksud darat se esuk ae makan esuk. Nah, esuk makan duduk mlaku. Begitu sampai pagi lagi. Makan esuk, tekan esuk ning kono meneh. Makan sore gitu sore meneh, ning kono meneh. Nah, perjalanan itu sampai 40 tahun. Jadi nek sing sepuh-sepuh wis ganti. Sing urip hayek wis dadi wong sepuh, wong tuwa wis. Ya urip sepuh banget. Nah, itu kemudian dihukum lagi. Bani Israel karena kemalasan untuk berjuang. Kon ikhtiar, kon kerja, kon berjuang itu megah malas, akhirnya dihukum lagi, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bercerai-berai, hancur. Nah, sampai Bani Israel itu dikuasai oleh bangsa yang pemimpinnya itu namanya Jalut. Wong itu gagah gede dhuwur. Nek karo Mas Guntur karo Mas Raffi ya gagah gimana? Nah, gagah gede dhuwur. Medeni pasukane kuat. Nah, mulai merasa wah iki Bani Israel jan hancur lebur. Piye carane saiki bangkit ditindes ya dhewe awake kok. Nah, jadi mulai ada kesadaran tentang permasalahan yang dihadapi. Bisa iya, dhewe lah duwe pemimpin toh. Jadi Bani Israel itu termasuk bangsa yang istimewa karena diturunkan nabi-nabi itu dari kalangan Bani Israel. Nabi, jadi mulai dari Nabi Yakub. Israel itu namanya asli, nama yang lain dari Israel itu Yakub. Nah, keturunannya itu namanya Israel, Bani Israel. Bani artinya keturunan. Bani Israel. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, dan Nabi sampai nabi-nabi yang lain. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Samuel. Kesadaran bahwa perlunya pemimpin yang ini. Saya siapa yang jadi pemimpin? Wong sugih-sugih ini masih ada sifat malas karena kadang-kadang harus gandeng wis sugih iki njosok malas lah. Nah, akhirnya para tokoh dari Bani Israel itu setelah Nabi Musa mereka kehilangan pemimpin, mereka kemudian menghadap kepada Nabi namanya Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel saat ini kan bangkitkan, berdoa kepada Allah supaya Allah itu membangkitkan seorang pemimpin raja, memimpin kami untuk berjuang. Nah, karena Nabi Samuel itu paham dengan karakternya orang-orang Israel, Bani Israel, gak aku bahasan dijai perang malah coba kayak biyen. Ono jenengan mawon malah Nabi di kan maju perang dewi. Nah, kemudian Bani Israel, Nabi Samuel ini kemudian berdoa pada Allah, kemudian Allah memberi petunjuk bahwa akan ada pemimpin. Nah, namanya adalah Talut. Nah, Talut ini pengembala, tukang angkot. Nah, Bani Israel sing hawane rada motor duiten gitu. Nah, dia bangga, kenapa Talut? Bukankah kami ini kan orang-orang yang kaya, duit akeh, bondo akeh. Sementara Talut itu tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi Samuel menjawab bahwa nanti akan ada bukti bahwa Talut ini adalah pemimpin kalian. Kelebihan Talut itu adalah dia
bastotan fil ilmi wal jism, punya keluasan ilmu dan kekuatan fisik. Nah ini dia pemimpinnya, dia pinter, ya fisiknya sehat. Saya kegiatan sini masuk angin, buian, sebenarnya kan situ kegiatan. Oke, ya mas Guntur, Mas Rafi, awal gede, Mas Dika, awal gede. Nah keseimbangan antara potensi fisik karo awalnya. Mau yuk banget ber nyambut gawe anak-anak, saya mikir ya Pak. Kalau akan mikir umur, tak dari umur. Itu kurang berimbang berarti ya. Harus ya wis rembukan nyanda gitu. Nah, kemudian Allah memberikan bukti bahwa Talut ini adalah raja Bani Israel yang mereka itu berjuang. Nah, betul. Buktinya salah satunya adalah nanti akan ada malaikat yang membawa tabut peninggalan dari keluarga Nabi Musa, dibawa malaikat. Nah, betul. Bukti itu terjadi. Akhirnya Talut memimpin Bani Israel. Untuk apa? Untuk memerangi atau memerdekakan dari penindasan Jalut. Maka disusunlah pasukan. Siapa yang mendaftar relawan pejuang dan daftar merasa tertindas, maka mereka semangat untuk berjuang. Nah, berasal dari apa? Kesadaran bahwa kita itu punya masalah. Dewi di masalah. Apa? Penjajahan. Dijajah kalau Jalut dan tentaranya. Dewi itu bangkit. Kita itu juga sama punya masalah enggak? Maka permasalahan pertama yang paling repot itu adalah tidak tahu tentang masalah yang dihadapi. Obongan kok obongan itu dutangi cepet selamatkan diri, melayu gitu. Nah itu sadar dengan masalah. Nah kita itu remaja itu punya masalah besar. Nah istilah Golden Powell itu ada menuju ke pulau sukses itu ada karang yang siap menghancurkan, perjudian, mabuk-mabukan, batu-batan dan yang lain-lain. Istilah pelacuran dan lain-lain, akhlak gitu. Nah kita juga harus sadar permasalahan remaja ini. Masjid sepi, sing ngisi memang semua. Nah itu problem. Nah ada masalah. Nah kemudian banyaklah yang mendaftar menjadi relawan tentaranya Talut. Latihan sampai siap berperang. Kemudian ada seorang anak yang ingin ikut masuk barisan dari tentaranya Talut ini. Nah, ini masih kecil, anaknya masih kecil, tetapi dia punya keterampilan bermain senjata, tepel, pelintirnya nih ya. Waktu ini sih, dan drinking, titis terusok. Mungkin yang gini hakam nih, jadi dewi, tetapi dia masuk barisan dari para pejuang. Siap. Kemudian bersiap-siaplah ini tentara ini melakukan perjalanan. Kemudian Talut memperingatkan nanti itu kalian itu akan mendapatkan cobaan. Cobaannya ada yang enak, ada yang tidak enak. Sing ora penak jelas. Gurun pasir yang luas untuk melakukan perjalanan. Panas, orang nggo payung, masa tentara nggo payung. Ini payung penting ya. Sebenarnya gurun pasir yang luas. Nah mereka tahan. Nah kemudian dikabarkan nanti akan ada sungai yang akan kalian lewati. Maka barang siapa yang minum dari sungai itu, maka dia tidak akan mampu untuk berjuang bersama kita. Jangan-jangan ini orang andel. Nah kecuali yang minum hanya secaup ini. Nah tenang. Begitu perjalanan sampai di sebuah sungai.
Nah biasa nih ning perjalanan gurun-gurun pasir, kemudian melihat sungai yang wah segerian, langsung do nek dhewe siblon copot-copot kaosnya cemplung ngene kan. Ngombe sak kual-kuale karo renang karo mangan. Saking nelake saking. Nah, lupa akan peringatan Taulut. Nah kita itu seperti itu, kita itu hidup ini dalam perjuangan ini, dalam berkegiatan, berorganisasi itu mengalami coba. Ono sing seneng, ono sing susah. Sing seneng jai piknik, ya seneng. Makan bersama, seneng. Sing susah, wah masak perantap, panas masak perantap. Musuhi apa? Kumpul lain. Ana sing seneng, ana sing ora seneng. Nah, pasukan Taulut ini kekalahan atau banyak yang tidak lolos ketika dicoba dengan ujian yang menyenangkan. Sampeyan lebar kosong ini kita, lebar kosong dia buka ulang sak kemengi. Tentara Taulut kan sama, lebar lelah melewati gurun pasir yang gersang. Wanjur ana progo, wah mau bisa kemengi. Akhirnya tentara Taulut ini sebagian besar itu tidak mampu untuk melakukan perjalanan. Nek carane dhewe do kemlakaran. Ngombe sak pol-pole wetenge jembling. Wah, ora kuat niki. Pun kula ting mriki awon tak boten sios mawon. Maka tinggallah sedikit dari tentara Taulut ini. Tetapi yang sedikit ini adalah tentara pilihan, pasukan pilihan. Nah, kamu itu pasukan pilihan. Remaja-remaja yang di sini kan pasukan pilihan. Dites dengan berbagai macam ujian tetap ringset berarti pilihan. Nah, jumlahnya yang kecil ini nanti akan menghadapi tentara Jalut yang jumlahnya besar, awalnya gede-gede. Maka terjadilah pertempuran ini. Tetapi karena pasukannya ini adalah pasukan pilihan, maka mampu bertempur. Kemudian tibalah pertarungan terakhir antara Jalut dan Taulut. Taulut belum bisa mengalahkan. Nah, kemudian ternyata Allah itu memberikan keistimewaan kepada anak kecil yang tadi namanya apa? Siapa? Daud. Ada seorang anak kecil namanya Daud, bukan Hakam. Ning contone kaya Hakam sing cilik dhewe, tetapi mampu was mampu lain. Ya was dengan bermodalkan batu di taleni yo diputer-puter les meluncur pas kena batuke Jalut. Akhirnya Jalut yang tubuhnya besar ukuran raksasa ini meninggal, mati, dikalahkan oleh anak kecil. Wah cilik wis ampuh kok ngono, apa meneh sing gedhe. Akhirnya tentara Jalut ini kalah. Nah, di sini ada banyak pelajaran yang sebenarnya kita bisa kita petik. Nanti ada ceritanya antara Mas Eko karo Hakam tuh beda sing ning kene. Ya. Sisi ibrohnya itu kan beda. Bayangake kalau apa yang bisa kita ambil ibrohnya. Nah, jadi pasukan Taulut yang kecil ini mampu menekan pasukan Jalut yang jumlahnya besar. Kam in fi'atin qalilatin walakat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil itu mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Kenapa? Karena paham, karena militansi. Orang gampang putus asa. Maka puasa itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang militan. Orang gampang nongkrona ngelih ini senajan doyong-doyong turu-turu ini sih betah. Dibetah-betahke ini militan. Senajan penderitaan berat apapun, petengih panas, terlihat gunung Sumbing terhalang salju, terhalang es, ning es teh, ya gitu. Aduh, segera tetap bertahan, sabar, militan betul.
disiplin. Ini diajarkan di dalam puasa. Maka orang yang nek puasa Ramadan kok orang kuat, nanti nek ono perang betul-betul terjadi perang, mesti paling gampang meliote, gampang dimingi-mingi. Tetap yang Indonesia merdeka, yang tetap kurung Indonesia merdeka. Dikai duit langsung, akhirnya ning di kanca-kancane dompetan ning di tak bayar 1 juta. Biaya gitu, karena tidak bisa menahan hawa nafsunya. Jadi kita puasanya ternyata luar biasa sekali. Banyak hal yang diajarkan dari puasa ini, sehingga nanti kalau kita puasa dengan benar, nanti akan mirip seperti pasukan Tolut yang militan, orang gampang tergoda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih berapa menit Mas Iko? Ada tanya jawab atau gimana? Obrolan yang lain? 4 menit atau sih Pak? 4 menit. 5 menit? 4 menit? Mungkin satu pertanyaan apa pripun? Mungkin ada pertanyaan? Boten mudah orang. Ya. Pahamnya siapa Mas? Amin. Jadi itu. Mungkin yang Putri. Putri. Jadi ungkapan yang luar biasa itu kamin fi'atin qalilatin. Berapa banyak fi'ah qalilah. Fi'ah qalilah ini kelompok kecil. Walakat fi'atan kafirotan yang mampu mengalahkan kelompok yang besar. Ya tentunya dengan izin Allah. Ini sekali lagi orang-orang yang berkualitas. Ini orang berkualitas ya. Di KI isu ini mumet, gitu. Bingung bener atau. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti ada diskusi yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Asmu'i yang telah mengisi pada acara dan tak lupa kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.